Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pak Siryamal Pindo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Excel analisis SKD dan rekapitulasinya yang berdasarkan data lulusan tahun 2018. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan jelasin menggunakan data lulusan di 3 PJJ penilai lulusan tahun 2018. Nah, sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Yasya Yasin Edu yang sudah memperbolehkan memodifikasi template analisis SKD akuntansi 19 berdasarkan data tahun 2018. Dan yang kedua, terima kasih pada Muhammad Rizky Pradana yang telah membagikan analisis dan rekapitulasi data lulusan PTN tahun 2021. Dan terima kasih kepada Muhammad Yusuf Thohir yang telah membagikan rekap SKD lulusan 2022 garis bawah 065351. Nah, apabila teman-teman menemukan kesalahan atau data yang tidak wajar maupun memiliki kritik dan saran terhadap Excel ini, dimohon untuk menghubungi nomor aku pribadi Fasirama Pindo ataupun Stephen Joshua selaku pihak STA yang bertanggung jawab atas penyusunan perhitungan Excel ini. Selanjutnya kita untuk petunjuk penggunaan Excel ini, yang pertama kita masukkan NPM, yang kedua masukkan IP sementara atau IP yang kita ketahui, dan yang ketiga klik sel kuning pada bagian prediksi dan klik tanda segitiga terbalik dan pilih instansi yang akan dituju. Untuk lebih mudahnya kita langsung terapin simulasinya. Pertama kita masukin NPM. Di sini aku masukin NPM sendiri dan kemudian masukkan IPK target atau IPK yang ketahui. Ini contoh ya, 3,9. Nah, sehingga diperoleh Pak Siryamal Pindo nilai SKD real 2019 itu 392 dengan IPK 3,99, sehingga diperoleh nilai SKD sebesar 40%-nya itu 31,36 dan IPK 59,85 dengan kontribusi 60%. Nah, sehingga diperoleh nilai real itu 91,21. Nah, kemudian nilai SKD ini kita relevansikan ke angkatan 2018 karena mengingat adanya perbedaan nilai SKD yang cukup signifikan antara mahasiswa 2019 dan mahasiswa 2018. Nah, maka itu kita relevansikan. Nah, setelah direlevansikan, nilai SKD yang pada 2019 bernilai 392, apabila direlevansikan ke tahun 2018 atau ke angkatan 2018, itu menjadi 404,38 sekian. Sehingga diperoleh nilai akhir itu sebesar 92,2 sekian. Yang berarti apabila kita seolah-olah berada di angkatan 2018, maka nilaiku itu berada di posisi peringkat 2 dari 242 mahasiswa PJJ penilai angkatan tahun 2018. Dengan nilai 92,2 sekian ini, dengan nilai minimal diterima di Kementerian Keuangan itu 86,35, maka statusnya diterima. Nah, kalau untuk mengubah instansi lainnya, kita klik tanda panah ke bawah, kemudian kita pilih instansi yang akan dituju. Contoh, Kota Bekasi. Nah, di sini nilai minimalnya 81,03, masih diterima. Nah, tapi gimana kalau yang nggak diterima? Ini kita coba ubah IPK sementara kalau IPK targetnya. Jadi 3,1. Nah, maka di sini nilai akhir relevansi di tahun 2018 di angkatan 18 itu jadi 78,8, sehingga di sini masih belum bisa diterima pada pemerintah Kota Bekasi. Nah, ini yang menjadi catatan sekali lagi bahwasanya hasil ini merupakan prediksi seakan-akan kalian adalah angkatan 18 dan jangan percaya 100%. Nah, maksud dari relevansi di sini adalah merelevankan nilai SKD kalian ketika berada di angkatan 18. Nah, mengingat
adanya perbedaan mean yang cukup signifikan. Nah, adanya mean yang signifikan ini gimana sih? Nah, ntar kita bahas lebih lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada real data SKB. Nah, ini real data SKB yang diperoleh dari lampiran pengumuman SPMB tahun 2019. Yang direkam berdasarkan nilai yang tertinggi hingga nilai terendah. Nah, selanjutnya ada konversi SKD 19 ke SKD 18. Nah, ini yang maksud dari perbedaan mean yang signifikan. Di sini ada nilai akhir dan SKD dari angkatan 2018 yang diperoleh min sebesar 378,74 dengan standar deviasi 21,21, dan selanjutnya di sini ada NPM dan SKD dengan NPM dan SKD tahun 2019 dengan min itu rata-ratanya 367,58 dengan standar deviasi 2,20. Sehingga kalau nilai ini direlevansikan, nah ini contoh 334. Nah, apabila direlevansikan ke angkatan 2018, maka nilainya menjadi 343. Nah, karena adanya perbedaan mean ataupun rata-rata yang cukup signifikan dari angkatan 2018 dan 2019. Selanjutnya ada database lulusan. Nah, database lulusan di sini berisi data pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, dan instansi diterimanya, serta keterangan pilihan diterima, apakah ada di pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, atau diterima di luar pilihan. Serta ada sini ada IPK, SKD, beserta nilai akhirnya. Nah, yang menjadi catatan di sini untuk IPK dan nilai akhir ini diisi oleh mahasiswa lulusan 2018 itu berdasarkan survei. Jadi bukan nilai mutlak yang diberikan oleh lembaga ataupun Biro SDM. Sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan input atau nilai yang sengaja diinput salah gitu. Nah, maka dari itu untuk ketika kita menemukan data di sini yang outlier itu jangan dipercaya 100%. Nah, contoh diterima di Kementerian Keuangan. Nah, ini sudah diurutkan dari yang tertinggi sampai terendah. Nah, di program studi penilai tahun 2018, nah itu ada, kalau berdasarkan data ini ya, itu ada yang diterima di Kementerian Keuangan dengan nilai minimal 78,09. Ini kan sangat jauh berbeda ketimbang nilai teman-temannya yang diterima di Kementerian Keuangan lainnya. Di mana ya nilainya 86,35. Nah, yang paling rendah-rendahnya di sini ya. Sehingga kalau nilai 78 itu nggak keterima dong. Nah, yang nilai seperti ini nih patut dicurigai bahwasanya nilai itu salah input atau memang sengaja di inputnya salah. Dan satu lagi outlier di atasnya juga, ini bilangnya jadi outlier, di mana untuk yang satu ini, itu dia diterima di Kementerian Keuangan namun di pilihan kedua. Sedangkan yang lainnya itu diterima di Kementerian Keuangan itu di pilihan pertama, pilihan satu. Tapi dia bisa diterima di Kementerian Keuangan di pilihan kedua. Nah, data-data seperti ini yang coba kami hilangkan dari nilai minimal, sehingga nilai minimal untuk masuk Kementerian Keuangan yang digunakan di sini 86,35. Dan nilai minimal di sini juga jangan dijadikan patokan mutlak. Karena apa? Karena ketika kita rinci ya, kita lebih rinci lagi, ini kita ubah diterima semua. Nah, ternyata ada juga nilainya yang sama persis, sama-sama 86,35, tapi dia di luar pilihan, sehingga ditempatkan di pemerintah Kota Bontang. Nah, padahal dia sama-sama loh, pilihan satunya sama-sama milik Kementerian Keuangan. Ini coba kita blok dulu. Nah, dua orang ini, pilihan satunya sama dengan nilai akhir yang sama. Dan satu sama-sama milik Kementerian Keuangan, dan nilai akhirnya 8,35, tapi nggak keterima. Dan di atasnya juga gitu, 86,36. Juga milik Kementerian Keuangan, tapi nggak diterima. Nah, jadi maka dari itu nilai 86,35 itu nggak bisa dijadikan nilai mutlak. Oh, bahasanya aku nilainya udah nyampe segitu loh, 86,35, maka bakal mutlak masuk Kementerian Keuangan. Enggak, karena jika kita lihat lebih rinci, ternyata ada juga nilai yang kurang lebih sama
tapi nggak diterima. Jadi kita harus lebih jeli lagi dalamnya data tadi. Nah, tujuan dari Excel ini kita mendapatkan gambaran lah seenggaknya mengenai nilai minimal untuk dapat lulus di suatu instansi. Oke, selanjutnya ada rekapitulasi jumlah pemilih dan diterima. Nah, di sini untuk penilai tahun 2018 itu ada 15 instansi yang bisa dipilih. Nah, kita ambil contoh di sini yang paling banyak dipilih, Kementerian Keuangan. Nah, ada 190 orang yang menempatkan Kementerian Keuangan di pilihan 1, 10 orang di pilihan 2, dan 4 orang di pilihan 3, sehingga total yang memilih Kementerian Keuangan sebanyak 204. Dan yang diterima di Kementerian Keuangan itu ada 81 orang, dan ada 1 orang diterima di pilihan kedua, yang ini aku bilang tadi, ini bisa dikatakan outlier gitu. Dan di prodi lain pun juga hanya 3 orang yang bisa diterima Kementerian Keuangan di pilihan kedua, satu anak menilai, 1 anak akuntansi, dan 1 anak D3 pajak. Nah, jika kita melihat dari kesimpulan rekapitulasi ini, instansi dengan persentase diterima pada pilihan 1 100% atau mendekati hampir 100%, itu dapat dikatakan bahwasanya instansi itu wajib ditempatkan pada pilihan 1. Jadi apabila kita menempatkan instansi yang persentase pilihan 1-nya itu 100%, di pilihan 2 atau 3, maka pilihan tadi itu akan menjadi pilihan semu. Contoh, kita memilih Provinsi Jawa Barat di pilihan 1. Kemudian pilihan 2-nya itu ada Kota Bekasi, dan pilihan yang ketiga ada Kota Bandung. Nah, di mana ketiganya ini, Jawa Barat, Bekasi, Kota Bandung. Nah, ini merupakan instansi dengan presentasi diterima pada pilihan 1 100%. Jika kita pilihan 1-nya Jawa Barat, pilihan 2 Bekasi, dan 3-nya Bandung, nah Bekasi dan Bandung ini akan menjadi pilihan semu. Jadi ketika nilai kita tidak mencukupi di Provinsi Jawa Barat, maka kita akan otomatis kelempar 2 pilihan. Karena Kota Bandung, Bekasi, dan Bandung ini kedua-duanya yang diterima hanya mereka yang menempatkan Bekasi dan Bandung itu di pilihan 1. Nah, kita bisa di sini kesimpulan bahwasanya untuk angkatan 2018 itu mahasiswa penilai sebanyak 112 orang itu diterima di pilihan 1, 52 orang diterima di pilihan 2, dan 18 orang diterima di pilihan 3, serta 60 orang ditempatkan di luar pilihan. Nah, kalau kita bandingin di sini, jadi melihat data ini ya, berdasarkan persentasenya, maka kita lebih memungkinkan ditempatkan di luar pilihan ketimbang ditempatkan di pilihan 2 ataupun pilihan ketiga. Nah, karena dari itu, pentingnya kita menempatkan suatu instansi pada pilihan yang sesuai. Nah, jadi kalau lihat dari data sini, mana yang bisa jadi pilihan 1? Atau yang harus ditempatkan di pilihan 1. Nah, berarti yang merah-merah ini, yang pilihan 1-nya 100% atau hampir 100%, ini wajib ditempatkan di pilihan 1. Nah, kemudian yang mana yang bisa ditempatkan di pilihan 2? Nah, ini kecuali Kementerian Keuangan ya, karena data tadi outlier, 1 orang tadi yang diterima Kementerian Keuangan di pilihan kedua itu outlier. Nah, berarti yang dapat ditempatkan di pilihan 2 itu ada Kabupaten Gresik, Jombang, BPKP, dan Kalimantan Timur. Kemudian ini ada juga yang bisa ditempatkan di pilihan 3, yaitu Kabupaten Jombang dan juga Provinsi Kalimantan Timur. Nah, untuk luar pilihan ini berarti bebas, bisa ditempatkan di pilihan mana aja. Pilihan 1, 2, ataupun 3. Nah, selanjutnya ada sheet data statistik instansi. Nah, ini merupakan hasil kesimpulan dari IPK minimal, maksimal IPK, rata-rata IPK, SKD, dan juga nilai akhir. Nah, di sini yang mau ditekanin itu di bagian rata-rata nilai akhir. Nah, jadi merah, kuning, hijau, semakin warnanya pekat atau yang merah ya, itu maka
persaingan nilai di instansi tersebut semakin tinggi. Nah, kalau di sini menempati posisi pertama untuk lulusan penilaian tahun 2018 yaitu Provinsi Jawa Barat, di mana rata-rata nilai akhir mahasiswa yang diterima di Jawa Barat itu 88,40. Kemudian ada Kementerian Keuangan 88,12, dan yang paling bawah ada Kabupaten Gresik dengan nilai rata-rata 82,76. Nah, tapi ini nggak bisa dijadikan nilai patokan mutlak gitu untuk tahun sekarang, karena mengingat adanya perbedaan nilai SKD dan juga kita belum tahu kan IPK kita apakah sama-sama hampir mirip dengan mereka ataukah berbeda jauh. Nah, jadi tujuan utama sebenarnya dari Excel ini yaitu memberikan gambaran instansi mana aja yang harus ditempatkan di pilihan 1 dan instansi mana aja yang bisa ditempatkan pilihan 2 dan 3. Oke, demikian cukup penjelasan dari aku mengenai penggunaan perhitungan Excel ini. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, bisa dikontak kontak aku sampai Alpindo di pada nomor yang tertera pada petunjuk ataupun kontak ke nomor Stephen Joshua. Terima kasih.